Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bilang selama ini ada yang dengan sengaja menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 5%. Padahal Presiden Prabowo Subianto punya target 8%. Purbaya bilang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan harus tembus minimal 6%. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bilang selama ini ada pihak yang menahan pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5% saja. Padahal Purbaya bilang pertumbuhan ekonomi harus antara 6,5% hingga 6,7%, terlebih untuk menciptakan lapangan kerja. Saya nggak cukup, kalau 5 itu tidak cukup untuk menyerap usia tenaga kerja yang masuk usia kerja setiap tahun. Sekarang 5, kenapa penganggurannya turun? Karena kerjanya informal kan. Di sana ekonomi nggak seperti itu. Kita nggak mau warga negara kita kerjanya di informal. Kalau bisa semuanya kaya di sektor formal. Jadi kita harus ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Hitung-hitungannya berapa jadi potensial growth-nya. Untuk sekarang mungkin 6,7%. Jadi kita harus tumbuh di situ. Takut kita tumbuh terlalu cepat sekarang. Justru kita harus tumbuh lebih cepat supaya kita semua bisa kaya bersama. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS, pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 capai 4,87% dan di kuartal 2 5,12%. Purbaya percaya diri, ekonomi kuartal 4 tahun ini bahkan 5,5%. Kata Menko Purbaya, Indonesia belum menuju angka pertumbuhan yang potensial, terutama setelah pandemi COVID yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional atau ILO 2024, Indonesia menjadi negara dengan rasio pengangguran usia muda tertinggi dengan angka 13,1% di atas Malaysia dan Filipina. Menko Purbaya berjanji akan tingkatkan geliat ekonomi untuk menembus pertumbuhan ekonomi capai 6%. Menurutnya, angka ini bukanlah hal yang tidak mungkin karena pernah dicapai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk 6% kelihatannya nggak terlalu susah. Karena kita pernah tumbuh 6% di zaman siapa? Di zaman Pak SBY, on average 6%. Pada waktu itu yang tumbuh, yang mendorong pertumbuhan adalah private sector. Karena monetary policy cukup longgar. Sekarang zamannya Pak Jokowi tumbuh 5%, yang gerak utamanya pemerintah. Dengan private sektornya cenderung berhenti. Anda lihat laju pertumbuhan kreditnya, zaman SBY itu 22%, zaman Pak Jokowi cuma 7%, karena pertumbuhan orang di sana 17%, di sini zaman Pak Jokowi tumbuhnya enggak 7% average, ada titik-titik di mana tumbuhnya 0. Kalau saya hidupkan mesin swastanya tahun ini ke depan, 6% kira-kira dapat. Yang pemerintah saya hidupkan juga mesin tambahan, jadi nggak susah-susah amat. Tantangan utama pertumbuhan ekonomi tinggi adalah penciptaan lapangan kerja dan kualitas pekerjaan masyarakat. Saat ini komposisi pekerja di Indonesia didominasi oleh sektor informal sampai 60%. Kelompok pekerja informal ini jadi kelas paling rentan di kala ekonomi terguncang. Vicky Kwen, Tim Liputan, Kompas TV. Menko Purbaya Yudisadewa bilang ada yang sengaja menahan laju pertumbuhan ekonomi hanya di angka 5%. Siapa yang dimaksud? Dan bisakah laju ekonomi Indonesia di atas 5%? Kompas Bisnis akan tanya ke Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua. Selamat pagi Okta. Mas Joshua, ini kayaknya ada sesuatu yang dar-der-dor yang baru lagi dari Pak Menkyu. Kira-kira ini siapa sih yang dimaksud Menko Purbaya yang sengaja nahan ekonomi di 5%-an? Saya pikir kalau kita bicara anak bangsa ya, saya pikir nggak ada yang pengen pertumbuhan ekonominya mentok ataupun stabil di 5% saja ya. Tentu kita berharap, semua elemen bangsa ini berharap pertumbuhan ekonomi kita semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, mencapai seperti yang disampaikan oleh Pak Menkyu tadi, mencapai potensinya ya 6-7% dalam jangka pendek ini dan juga ke depannya bisa mencapai 7-8%. Jadi kalau kita bicara siapa yang mengharapkan pertumbuhan yang mentok di 5%, saya pikir tidak ada. Tapi tentunya yang
kondisi yang menyebabkan hal ini saya pikir sudah terjadi ya indikasinya sejak krisis Asia 97-98 ya, di mana kita melihat bahwa investasi di industri padat karya itu cenderung mengalami pelambatan sehingga kuenya dari industri manufaktur pun menyusut. Dari yang sebelumnya mendekati 30%, saat ini sektor industri manufaktur kontribusinya terhadap PDB hanya kurang dari 19%. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa penambahan industri ataupun investasi di industri padat karya, industri manufaktur itu tidak bertumbuh dari waktu ke waktu. Sehingga ini harus kita lihat tadi mengapa tadi sampaikan Pak Menkyu bahwa pertambahan sektor informal terus bertumbuh dari waktu ke waktu karena tidak ada penyerapan tenaga kerja. Sehingga oleh sebab itu tidak bisa kita pungkiri ini kesalahan terjadi sudah ada 20 tahun yang lalu gitu ya. Sehingga yang harus kita benahi adalah bagaimana kita merevitalisasi sektor industri manufaktur agar tadi ke depannya kita bisa mencapai potensi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Oke, kalau Mas Yosua bilang dirasa kayaknya kalau person kayaknya nggak ada, tapi justru kondisinya. Nah, Mas Yosua, tapi Menkyu kan bilang nih, jangan cuma 5%, harusnya minimal 6,5 buat serap tenaga kerja. Tadi sudah disinggung soal investasi yang harusnya ya bisa digeber. Fiskal harus dikasih vitamin apa nih ke iklim investasi, Mas Yosua? Ya, saya pikir yang lebih penting adalah vitamin C ya, yakni confidence ya. Confidence level Confidence. dari pelaku usaha, dari sisi konsumen ini penting sekali ya. Karena tadi disampaikan bahwa investasi dari sektor swasta itu adalah berkontribusi yang paling besar justru ya. Kalau kita bicara investasi publik, investasi dari Danantara itu tidak sebesar dari investasi swasta. Jadi bagaimana pemerintah dalam hal ini kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter dan juga kebijakan struktural lainnya untuk bisa mengakselerasi, mengungkit ya confidence level dari pelaku usaha, dari investor swasta agar bisa confidence ya untuk bisa berinvestasi, melakukan ekspansi bisnisnya. Dan ini tentunya tidak perlu dinyatakan, nyatakan bukan hanya dengan insentif fiskal saja, tapi juga dengan reform struktural yang sudah kita lakukan sebenarnya dalam 10 tahun terakhir ini, namun belum cukup ya. Kalau kita lihat dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang HKPD, ini belum cukup ya. Artinya perlu ada lanjutan reformasi struktural yang lebih nyata lagi terkait dengan proses perizinan. Dan kemarin juga sudah dinyatakan oleh Pak Menkyu bahwa Kementerian Keuangan sendiri ini menjadi wasitnya ya. Kalau misalkan ada hal-hal perizinan yang mungkin dipersulit, nah ini bisa dilaporkan langsung kepada Pak Menkyu sehingga nanti akan di follow up oleh Kementerian Keuangan. Sehingga ini saya pikir menjadi salah satu wujud nyata bagaimana untuk bisa memboosting ya confidence level dari konsumen, meningkatkan tadi confidence level dari para investor khususnya sektor swasta agar ini bisa mengungkit lagi investasi. Karena kalau kita lihat investasi saat ini baru stay ataupun stabil di kisaran 5%. Jadi kita butuh investasi bisa melonjak lagi 6-7% dan bahkan bisa lebih lagi agar tadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya, dan ujung-ujungnya ini akan bisa berdampak juga kepada tadi peningkatan daya beli dan ujung-ujungnya nanti akan bisa meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi kita mencapai potensinya. Oke, nggak cukup cuman insentif tapi juga reform struktural juga perlu karena tadi punya multiplier effect juga ke bagaimana serapan tenaga kerja. Mas Yosua, Menkyu kan bilang tidak akan ada burden sharing lagi dengan Bank Indonesia. Bukankah harusnya memang demikian? Kenapa harus diucapkannya sama Menkyu? Kenapa bukan BI? Ini artinya apa sih? Ya, saya pikir memang beberapa waktu yang lalu terkait dengan beberapa skema ya, skema dari sisi burden sharing kan memang ini harus dinyatakan ya. Artinya mungkin terkait dengan independensi Bank Indonesia yang harus diperkuat ya. Ini harus dinyatakan karena ini harus kita lihat bagaimana sentimen di pasar keuangan ya, khususnya di pasar obligasi dalam 2 bulan terakhir ini, khususnya dari sisi perspektif investor asing, ini kurang begitu kondusif ya, di mana masih terjadi capital outflow ya dari sisi investor asingnya di pasar obligasi, sehingga perlu dikonfirmasi ya, khususnya dari pemerintah dalam hal ini Pak Menteri Keuangan. Saya pikir ini wujud nyata bahwa independensi dari Bank Indonesia tetap dipertahankan. Dan kedepannya pun juga ini akan meningkatkan lagi bahwa antara Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia tetap ada sinergitas dan juga kolaborasi, namun tidak tetap menghormati juga independensi dari Bank Indonesia. Karena tentunya kalau tadi ada hal-hal terkait dengan independensi Bank Indonesia yang diragukan, tentunya ini akan bisa mempengaruhi juga persepsi dari sisi investor asing, sehingga ini nanti akan memperburuk juga nanti
capital outflow di pasar obligasi dari sisi investor asing, sehingga saya pikir ini perlu dikonfirmasi ataupun dinyatakan oleh Pak Menkyu dalam berbagai forum ya, dan ini saya pikir jelas sekali karena mungkin dalam beberapa waktu sebelumnya terkait dengan revisi Undang-Undang P2SK ya, lalu juga terkait dengan apa namanya burden sharing ini, mungkin bukan burden sharing for skemanya ya, tapi terkait dengan apa namanya beberapa pembiayaan melalui skema pembelian di secondary market yang sebenarnya lumrah ya. Dan memang ini bukan berarti burden sharing sebenarnya, tapi mungkin apa namanya diartikan oleh berbagai media itu adalah burden sharing, tapi semestinya ini bukan burden sharing, dan ini saya pikir dinyatakan langsung oleh Pak Menkyu, dan ini saya pikir akan mengonfirmasi dan akan memberikan confidence level juga buat para investor asing khususnya agar melihat bahwa independensi Bank Indonesia akan terus dipertahankan ke depannya. Oke, ini harus sinergis dan juga kompak nih antara Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia, karena apa yang keluar dari pernyataan Pak Menkyu ini juga diperhatikan oleh pasar. Mas Joshua, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua, kita lanjutkan kembali, ini juga dari Pak Menkyu nih Mas Joshua. Menkyu Purbaya bilang 200 triliun yang ngalir ke Himbara ini bukan untuk konglomerat. Apakah ada indikasi ke sana? Ingat likuiditas konglomerat kita kan juga kemarin terserap di Patriot Bond dan Antara. Ya, memang ada indikasi ya bahwa kalau kita melihat dari sini, mungkin indikasinya adalah penyaluran kredit untuk segmen korporasi ya. Mungkin ini diinterpretasikan oleh Pak Menkyu adalah dialirkan kepada konglomerat ya. Mungkin interpretasi seperti itu, dan mungkin harapan dari Pak Menkyu adalah penyaluran dana sal pemerintah yang ditempatkan di Bank Himbara tersebut ini dialirkan ataupun disalurkan kepada kredit UMKM ya, harapan seperti itu yang mungkin, ataupun kepada kredit-kredit korporasi atau koperasi misalkan ya, yang memang yang bisa menyasar kepada masyarakat menengah ke bawah ya, yang memang meskipun memang kalau kita melihat dari perspektif perbankannya pun juga perbankan mesti melihat bahwa kalau kita melihat risiko kredit di segmen UMKM saat ini memang relatif cenderung lebih berisiko dibandingkan korporasi yang memang tingkat risikonya lebih rendah. Namun di sisi lainnya tentu pemerintah dalam hal ini juga perlu diharapkan memberikan guidance ya, dalam artian agar tadi produktivitas dari penempatan sal ini bisa lebih tinggi lagi, dan juga tadi bisa membalikkan arah ekonomi lebih cepat lagi khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah. Sebaiknya memang perlu ada guidance, setidaknya sektor-sektor mana saja yang perlu diarahkan. Misalkan sektor-sektor padat karya yang memang menjadi penekanan, misalkan sektor pertanian ataupun hilirisasi pertanian, lalu juga perdagangan, lalu juga manufaktur ya yang bisa menyerap tenaga kerja. Ya, tentunya ini menjadi salah satu harapan kita semua bahwa penempatan dana sal ini bisa produktif ke depannya, sehingga ini akan bisa mengakselerasi khususnya pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ini, yang dilihat yang menurut asesmen dari Pak Menkyu sendiri bahwa likuiditas keuangan ataupun perekonomian memang cenderung sedikit terhambat ya di pertengahan tahun ini. Namun setelah dengan adanya penempatan dana sal pemerintah tersebut, menurut data BI pun juga sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan ya, dan kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan M2 dan juga M0 adjusted pun juga sudah menunjukkan tren meningkat, sehingga kita bisa nyatakan bahwa sudah ada peningkatan likuiditas. Namun tentunya perlu ada peningkatan produktivitas juga dari sisi penyaluran kredit agar tadi dampak kepada perekonomian pun juga akan bisa lebih tinggi lagi. Oke. Mas Joshua, kita ngomongin lagi nih ke pertumbuhan ekonomi. Ada nada optimistis. Menkyu Purbaya bilang kuartal 4 ini bisa 5,5%. Tahun depan bisa lebih tinggi lagi, bahkan nantinya bisa sesuai dengan cita-cita 8%. Kalau realistis, sebetulnya dari mana sih sumber pertumbuhan ini? Mungkin nggak apa yang dibilang sama Menkyu Purbaya ini bisa terjadi gitu dengan melihat kondisi saat ini? Ya, kalau kita melihat memang dari sisi kuartal keempat kan memang secara siklus ekonomi, kuartal keempat ini menjadi puncak ataupun siklusnya dari sisi government spending ataupun dan juga konsumsi masyarakat ya, karena ada Nataru. Dan juga di samping itu pun juga pemerintah sudah
mengumumkan adanya BLT ya untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kuartal keempat tahun ini. Sehingga tentunya ini ada optimisme ya, dan ditambah lagi juga dengan akselerasi penyaluran kredit ya, dengan adanya penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, dan juga ditambah lagi dengan peningkatan likuiditas dengan adanya penempatan sal pemerintah. Tentunya kombinasi dari semua ini udah, kalau kita bicara taktik sepak bola ini udah total football ya, artinya udah kombinasinya udah semua udah all out menyerang lah ya, kita harapkan seperti itu. Namun tentunya tadi memang dari sisi moneternya sudah cukup longgar, dari sisi fiskalnya juga akseleratif, dan juga nanti kita harapkan pun juga penyerapan belanja baik itu di sisi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerahnya juga diharapkan akan juga lebih akseleratif ke depannya, sehingga ini akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi. Dan yang kita harapkan lagi lebih lanjut lagi adalah dari sisi realisasi investasi ya, ini juga menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia ya, terbesar kedua setelah konsumsi, sehingga memang kita perlu melihat bahwa kalau kita melihat secara realistis ya, pertumbuhan di kuartal keempat seperti yang disampaikan oleh Pak Menkyu, pertumbuhan 5% itu masih achievable, namun tentunya tadi ada berbagai tekanan tentunya dari sisi globalnya, dari sisi eksternalnya, di mana pertumbuhan Tiongkok melambat ya, kita melihat di kuartal 3 melambat, lalu juga implementasi tarif Trump juga sudah mulai terindikasi mempengaruhi juga dari sisi kinerja ekspor, sehingga tentunya tadi perlu ada insentif lanjutan lagi ya, khususnya kemarin juga sempat ada beberapa wacana misalkan terkait dengan penurunan misalkan PPN, ataupun terkait dengan skema TER dari PPh 21 untuk karyawan, sehingga saya pikir ini beberapa hal yang harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah dalam hal ini untuk bisa menggenjot konsumsi masyarakat yang sampai dengan saat ini sebenarnya kalau kita melihat post pandemic itu belum balik ke level 5% ya, sehingga padahal kalau kita lihat sebelumnya pada saat sebelum pandemi, kalau kita bisa mencapai 5% saja per konsumsi rumah tangga kita, itu pertumbuhan ekonomi kita saja itu bisa mencapai 5% dengan mudah. Jadi oleh sebab itu, kalau kita bisa mencapai konsumsi rumah tangga 5% dan ditambah lagi dengan peningkatan investasi dan juga percepatan akseleratif dari sisi government spending-nya, tentu saya pikir pertumbuhan di atas 5% itu akan bisa tercapai tentunya, tapi dengan catatan kembali lagi dari sisi peningkatan produktivitas dan juga akselerasi dari sisi program-program prioritas pemerintah, ini pun juga harus kita kawal terus agar dampaknya trickle down efeknya kepada masyarakat akan bisa lebih tinggi lagi. Oke, masih bisa optimis, tapi tadi yang diperhatikan adalah Pak Menkyu juga harus jelas nih, sebetulnya ada pihak atau sebetulnya karena kondisi makanya ekonomi kita masih bertahan atau misalnya masih bisa di-achievable-nya di 5%. Tadi juga harus mempertimbangkan bagaimana realisasi investasi, kemudian juga konsumsi masyarakat supaya cita-citanya ya 5,5 bisa tercapai. Syukur-syukur di akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo bisa 8% sesuai dengan target. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Mas Yosua Parede sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu.